apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Kita ini benar-benar berharap nih, sebagai nelayan. Warga setempat mengaku menerima upah Rp100.000 per orang untuk memasang pagar pada malam hari. Kira-kira masuk enggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Orang punya modal besar lah. Atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja, baru sesudah ketahuan gelagapan. Sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar ya kan, nanti isu remeh-temeh pagar laut. Sementara di Israel, di Timur Tengah sudah ada Iron Dome. Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonyo Dam. Mamang, si Abu absen mulu gak ngerti sih. Pakun lagi ngelamun dua topi mangkok In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Akhirnya kita bisa ngikut nge-up soal pagar laut. Ya, kemarin-kemarin udah gatal banget sebenarnya Maya, cuma tidak berani. Akhirnya ya udah diagusin dulu aja ya yang di-up. Tapi setelah tepat kemarin saat TNI sudah deklarasi kan dengan personilnya dibantu dengan para nelayan juga membongkar pagar laut tersebut nih. Sebenarnya banyak pertanyaan ya dari case itu ya, tapi nanti aja pelan-pelan ya. TNI sampai deklarasi pasang badan jika ada pihak yang protes kepada masyarakat setempat gitu. Jika ada pihak ya. TNI AL di sini nginfoin langsung bahwa mereka dapat perintah langsung dari Pak Prabowo. Ini kalau mau dikorek nih banyak banget kewadidawan ya, tapi kemarin-kemarin memang tidak berani itu kan ya. Tapi sekarang setelah pasukan TNI AL turun gunung, akhirnya kita memberanikan diri untuk nge-up. Ini ya Santi People mungkin ada yang udah ngikutin atau justru belum. Nah kita lihat pelan-pelan dulu aja ya. Mohon maaf nih timelinenya mungkin agak berantakan, tapi kita meluncur dulu. Nih yo, kita buka dulu dari Kompas TV kemarin nih ya. Ada judulnya TNI AL pasang badan jika ada pihak protes pagar laut misterius Tangerang dibongkar. Nanti kita lihat juga momen pembongkarannya, kolaborasi antara teman-teman TNI AL, juga beberapa bagian lainnya juga termasuk nelayan juga berkolaborasi bareng. Tapi kita lihat dulu videonya Jeki. Play. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Ya, kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, dan ini Pak, ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya. Nanti kalau ada yang komplain apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya.
sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Demikian. Masyarakat dan nelayan, stakeholder mana saja yang mengikuti kegiatan hari ini? Untuk hari ini, ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja, kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan, ya ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten, ya tepatnya di Kronjo nanti. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Respect ya buat teman-teman TNI. Jadi gini Nyo, kemarin tuh kan ya penuh dengan drama haru gitu ya saat proses pembongkarannya ya, walaupun belum semuanya. Jadi total tuh 30 km ya Santuy People. Nanti kita akan tampilkan juga tampilan atasnya. Kemarin tuh baru dikejar 2 kilo dulu, 2 kilo dulu, penuh haru, teman-teman nelayan ikut juga berjibaku, ada yang nyebur segala macam. Intinya teman-teman nelayan, bahkan aku tadi sempat ngeliat di TikTok yang bukan daerah melayarnya pun ikut merapat gitu, membantu gitu. Dan setelah deklarasi dari teman-teman TNI yang siap pasang badan buat teman-teman nelayan, kalau misalkan nanti ada pihak yang protes, itu makin berani tuh teman-teman nelayan buat speak up nih. Nah, tapi aku sempat ngeliat komen-komen, nggak tahu itu organik atau buatan, tapi kurang lebih komennya tuh agak-agak miring nadanya, kayak begini contohnya, menanyakan kayak kemana aja selama ini. Jadi kalau nggak salah tuh diidentifikasi sudah dari Agustus. Jadi komennya itu kemana aja TNI, baru viral, baru turun tangan gitu. Terus lah warga atau nelayan sekitar kemana aja? Nggak ujuk-ujuk 30 km dong, itu udah berbulan-bulan kemana aja gitu. Bahkan ada yang menggiring kalau ini proxy war atau segala macamnya. Tetapi tadi juga kan kita jelaskan, TNI udah tahu, udah dapat pengaduan. Cuma belum ada perintah dari bagian terkait gitu untuk ditindak nih apa mau seperti apa gitu kan. Iya, karena kan nggak mungkin langsung bertindak sendiri juga kan harus di cross check juga. Dan juga nanti kita play yang dari teman-teman nelayan, salah satunya ada yang sampai terharu berkaca-kaca gitu, kayak oh gue didengar ya, kita masih didengar, kita masih dibela gitu. Jadi mereka tuh sudah sejak lama tahu, dan ternyata sudah mengadu berdasarkan SOP sampai ke ibaratnya stakeholder di level bawah udah, level tengah udah, sampai level hampir atas udah gitu. Cuma nggak ada follow up sampai akhirnya di take over sama Pak Wowo. Itu take over, suruh cek ada kepemilikan, nggak ada yang ngaku, ya udah panggil teman-teman TNI bongkar gitu. Nggak ada yang ngaku kan, makanya itu di mention. Ya bagus kalau nggak ada yang ngaku ini punya siapa gitu, kita lebih gampang bongkarnya gitu. Ya nggak. Jadi menurutku yang agak-agak miring itu komentarnya, aku mengasumsikannya atau menduganya ya bukan organik gitu ya, tapi memang gonjang-ganjingnya rada ngeri sih, karena diduga melibatkan orang besar gitu di balik ini. Tolonglah ya, Santuy People, ada yang ngikutin, ada yang nangkep juga atau ada yang baru ngikutin. Ini kita kasih nextnya dulu. Nio, mohon maaf Santuy People, timeline-nya agak lengkap ya, karena memang mau nyusunnya juga udah seminggu lebih gitu ya, rada
rada kelimpungan juga nyusun bahannya. Ini nextnya baru banget ya dari Kompas ya. Ada mata nelayan berkaca-kaca usai bongkar pagar laut. Nih sudah mulai berani speak up setelah dapet perlindungan dari pihak TNI AL gitu ya, yang dapat perintah langsung dari Pak Wowo, presiden kita. Ceki. Play. Makanya kami sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur. Apa ya saya bilang? Kita ini benar-benar berharap nih. Nah, sebagai nelayan, kita ini mengadu, semua udah nggak bisa ditanggapin. Jadi kami juga bingung. Mau kemana rakyat nih ngomong gitu. Sedangkan semua RT, RW mandor, berikut Pak Lurah, kami nggak ditanggapin. Iya kata sebagai nelayan ya sangat bersyukur. Karena apa yang kemarin kita perjuangkan sebelumnya sangat-sangat sulit. Akhirnya ada aparat ya yang merespon kita juga sebagai nelayan gitu. Ya akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang. Bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot. Kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan. Apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal. Pak, ini dari Bapak sendiri dan warga nelayan di sini ada ketakutan nggak sih Pak nantinya ada intimidasi misalnya pagar ini akhirnya dicabut semua begitu Pak? Jadi begini, semalam kita kan udah kumpulan tuh. Kebetulan Bapak Kemenan ngasih arahan. Kita jangan takut yang namanya ada intimidasi. Karena nanti kalau memang ada yang intimidasi, suruh lapor ke beliau langsung. Iya, jadi kami sebagai rakyat juga benar-benar sekarang berani ya berbicara kayak begini. Karena kalau yang kemarin-kemarin tuh benar-benar nggak berani. Karena intimidasinya benar-benar sangat, ditanya sayang anak istri. Oh, lumayan parah Pak ini. Iya, sampai 1 bambu bisa ada pidananya berapa bulan, iya kan? Makanya kami nggak berani. Padahal dari awal pertama pun dia nancep, kita tahu semua. Itu memang benar Pak, itu adalah swadaya masyarakat. Itu bohong sekali. Makanya nelayan tuh yang ngomong swadaya masyarakat itu nelayan pasti saya yakin dibayar. Karena kalau yang namanya nelayan saya kasih tahu dari Tanjung Pasir sampai Kronjo Banten nggak mungkin ada yang setuju. Karena memang sangat-sangat merugikan. Orang kami jalan aja minyak aja bahannya tadi 20 liter bisa nyampe 30 liter muter-muternya. Dari situ aja masa kami yang buat, tapi kami yang dirugikan, itu kan nggak masuk akal gitu. Ketika sudah dicabut memang ada secapnya harapan baru. Iya, pasti itu. Makanya kami sangat bersyukur ya, sangat bersyukur. Apa ya saya bilang? Kita ini benar-benar berharap nih, nah, sebagai nelayan, kita ini mengadu, semua udah nggak bisa ditanggapin. Jadi kami juga bingung, mau kemana rakyat nih ngomong gitu. Sedangkan semua RT, RW mandor, berikut Pak Lurah, kami nggak ditanggapin. Iya kan, makanya sekarang rakyat ini juga bingung. Makanya bersyukur dengan adanya Bapak Presiden Prabowo. Saya sangat memohon, ya tolong diusahakan secepat mungkin dibersihkan pagar-pagar bambu ini, iya kan? Untuk kedepannya lebih baik lagi kayak gitu. Kami cuma berharap sama presiden yang sekarang terpilih. Nah, selain dari itu kami tidak bisa berharap sama aparat-aparat yang lain karena memang rusak banget semua aparat ini. Iya, rusak banget. Nggak ada yang mau memperhatikan, apalagi nelayan itu sama sekali nggak ada yang mau memperhatikan. Sebenarnya di sini udah kejawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen gitu kan, yang balik lagi memang nggak tahu itu organik atau di-create gitu. Yang jelas pertanyaannya kurang lebih ya kemana aja sih nelayan kok baru berisik sekarang. Ini kan gak sekonyong-konyong 30 kilo kemarin-kemarin kemana saat sedikit-sedikit itu kemana kan tadi udah dijelaskan sama bapaknya sebenarnya kan. Dia tahu proses pemasangannya, tahu. Cuman tadi dijelaskan juga oleh Bapak Maun ini kan bahwa intimidasinya buat teman-teman nelayan di sana itu kenceng. Iya. Ya intimidasi kayak kamu nggak sayang anak istri gitu. Ya kan kurang lebih. Ya mungkin mereka kalau dari sedikit pengen nyabut bisa, tapi tadi kan disampaikan bahwa 1 bambu aja lu bisa kena berapa denda. bulan gitu kan. Aku langsung relate dengan beberapa statement gitu yang orang kecil tuh paling takut
kalau ditakut-takutin berurusan sama hukum gitu. Ya. Iya. Nah, ini dia berani bersuara karena dapat garansi dari tadi ya Bapak Jenderal ya. Ya. TNI AL yang ngebadanin kalau ada intimidasi lapor saya langsung katanya Iya, komandannya iya. langsung yang akhirnya berani speak up nih. Akhirnya dibuka semua lah. Bahkan tadi mungkin satu people bisa merasakan ya berkaca-kaca terharunya gitu. Bersyukurnya. Aduh, masih didengar. Nah, tadi aku menarik nih saat sempat nyinggung soal kepala desa. Sempat beredar juga di TikTok, cuman aku belum riset dalam soal itu ya. Jadi ada kepala desa yang dimaksud ya. Itu banyak teman-teman di TikTok tuh yang ngeposting soal di halaman kantor desanya itu seperti showroom mobil mewah. Ada Rubicon, ada Ina itu. Cuman aku belum riset ke dalam ke situ. Nanti kita lihat dulu kalau kira-kira Santi People tertarik memang coba riset ke arah sana gitu ya. Itu kan ada indikasi kuat kan? Iya, banyak adanya tolonglah. Ya, iya, gitu lah. atau banyak dugaan jatuhnya sih nanti. Betul. Di situ juga di postingannya itu teman-teman netizen tuh meminta untuk KPK tolong cek dong, Bujejer berapa tuh? Pokoknya mobilnya mewah-mewah lah gitu untuk ukuran kantor desa gitu. Iya. Yang diduga oleh teman-teman netizen sepertinya ada U di balik B gitu. Iya. Makanya laporan atau aduan dari teman-teman nelayan tuh nggak jalan, bahkan sampai ke level menengah, level atas itu seperti nggak jalan, yang akhirnya per hari di take over sama presiden, dicek ada nggak ada ilegal, ya udah langsung order, langsung perintah, langsung just turun langsung. Nah itu tuh mantap tuh. Iya, aku sih ngerti banget ya perasaan atau keadaan para nelayan di sana, Mang. Kan katanya dari awal sebenarnya mungkin mereka pengen nyabut gitu, cuman dengan dibilang ada denda tadi berapa bulan gitu tadi kan, ya maksudnya aku ngerti banget mereka pendapatan berapa sih gitu. Iya. Masa iya mau ngambil resiko buat nyabut gitu, mending mereka minta tolong aja, tapi ternyata Gak susah tembus, juga gitu. Ini kita kasih nextnya dulu. Just. Nih yo, Ya. Santi People juga mungkin yang belum atau belum kebayang seperti apa. Ini dari Kompas yang memberikan penampakan udara. Kayak mana sih patokin pagernya kayak gimana sih? Iya. Nih penampakan udara pagar laut misterius yang membentang di Laut Tangerang. Ceki. Play. Tuh. Beginilah penampakan udara dari pagar laut misterius panjang 30 km di perairan utara Tangerang. Pagar laut itu membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, Eli Susianti, pagar itu terbuat dari bambu. Tinggi bambu itu rata-rata mencapai 6 meter. Pagar itu diperkuat dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung pasir. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Fadli Afriyadi juga menambahkan, pagar itu dibuat berlapis-lapis. Setiap lapisan terdapat jarak 400 meter untuk pintu yang dapat dilewati perahu. Pemasangan pagar laut ini diduga dilakukan selama 6 bulan terakhir. Warga setempat mengaku menerima upah Rp100.000 per orang untuk memasang pagar pada malam hari. Namun pihak yang memerintahkan pemasangan itu masih menjadi misteri. Pagar laut itu dibangun di kawasan zona pemanfaatan umum. Keberadaannya itu disebut mengganggu aktivitas nelayan di 16 desa dari 6 kecamatan. Banyak nelayan yang kesulitan mengakses area tangkapan ikan akibat pagar yang berlapis-lapis. Menurut Fadli, pemagaran itu juga bertentangan dengan prinsip dasar laut yang seharusnya tidak boleh dibatasi. Tercatat ada 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut yang terkena dampak ekonomi akibat pemagaran itu. Kini Ombudsman RI telah memulai investigasi untuk mengungkap pihak di balik pemasangan pagar laut ini. DKP Banten juga akan melibatkan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Gila luas banget ya. Jadi kalau teman-teman netizen ada yang nanya gitu, kemarin kemana aja, udah viral aja baru ditindak. Bukan itu ibaratnya, kalau aku tangkap mah. Ibaratnya yang mau bersuara pun nunggu garansi gue di backup kan nih. Karena logikanya menurutku ya, mohon maaf kalau salah ya, logika sederhananya aja. Ini pasti powerful sekali. Iya. Laut loh berani dipatokin deh. Menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah ya. Mohon maaf. Mungkin berbeda pendapat dengan teman-teman Santai People ya, mohon maaf gitu. Kalau aku beranggapan gila, laut tuh berani dipatokin, ditutup aksesnya. Bahkan ada cuplikan nanti mungkin kalau sempat kita play, teman-teman wartawan yang sedang meliput mengecek, itu ada area yang nggak boleh dilewatin. Karena ada patok itu. Ada pengawalan, ada yang ngejaga pakai speedboat. Astaga. Iya, Sebenarnya yang bikin aku penasaran itu buat apa ya? Terus jadi kayak ada berpola gitu kan, Mang? Bentuknya kan, iya kan? Iya. Iya Buat kan? apa? Iya, buat Teman-teman apa? udah pada tahu. Buat apa? Pasti dugaan kuat ke arah siapa ya di baliknya juga teman-teman Santai People pasti udah tahu. Jadi mending di komen aja nanti biar aman gitu. Kita nextnya lagi. Cus. Iya. Ya. Ini ada momen TNI AL beberkan perintah Presiden Prabowo bongkar pagar di lautan. Ini ada sedikit penjelasan agenda kemarin nih ya dari Bapak Jenderal langsung nih, Bapak Jenderal Hari nih yang siap ngebadanin teman-teman nelayan kalau misalkan ada pihak-pihak yang protes. Ya. Respect ceki-ceki. Play. Pak Hari, saya mau tanya-tanya sedikit terkait dengan giat hari ini. Pak, bisa dijelaskan soal giat hari ini apa saja, Pak? Ya, untuk kegiatan hari ini TNI AL khususnya kita bersinergi dengan masyarakat Tanjung Pasir dan sekitarnya secara bersama-sama. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk membuka pagar-pagar terutama yang berkaitan dengan akses keluar masuk nelayan yang ada di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Pak Hari, boleh dijelaskan dari TNI Angkatan Laut sendiri ini menyediakan peralatan apa saja dan melibatkan siapa saja? Ya, untuk yang bergiat hari ini khususnya untuk TNI Angkatan Laut kita mengerahkan kurang lebih 300 personil. Justru kalau Mas lihat sekarang ini justru masyarakat yang begitu antusias sudah berkumpul dengan kita kurang lebih 600 untuk masyarakat. Kemudian untuk TNI Angkatan Laut mengerahkan material ataupun alutsista terdiri dari 2 takbut. Ya, itu takut kalau seandainya cuaca memungkinkan dan mereka bisa merapat, mungkin bisa lebih cepat untuk mengatasi ini, Mas. Karena dia kan tenaganya besar itu. Nah, tapi karena sekarang situasi dan kedalaman tidak memungkinkan kapal itu, sehingga kita turun manual. Ya, jadi material Angkatan Laut yang kita gunakan 2 takbut, kemudian ada 4 kamlah, kemudian ada 3 sea rider, kemudian ada 2 kal. 2 kal pun mereka ada di ujung-ujung sana kalau melihat. Jadi mereka tidak masuk sini. Kemudian untuk perahu karet sendiri ada kurang lebih 10. Demikian. Oke Pak, selanjutnya dari TNI Angkatan Laut, apakah akan menurunkan peralatan khusus ke depannya terkait dengan pembongkaran pagar laut ini di Kabupaten Tangerang? Ya, nanti sambil berjalan kita evaluasi, Mas. Terutama material-material yang akan kita gunakan kaitannya dengan cuaca, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, cuacanya terdiri dari arus, angin, kemudian kedalaman, kedangkalan, pasang surut, dan lain-lain. Kalau selama itu kita bisa memungkinkan cuaca mendukung, kita dengan material yang maksimal kita bisa laksanakan untuk pembongkaran. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang targetnya sendiri ini hari ini 2 km, sekitar 2 km. Namun ini panjang keseluruhan ada total 30 km. Nah, mekanismenya ke depannya akankah per hari 2 km atau dibagi beberapa sesi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita prioritas hari ini adalah membuka akses untuk nelayan, biar bisa melaut. Nah, kurang lebih ya dengan kapal-kapal yang ada di sekitaran Tanjung Pasir sekitar ada 200 kapal, ya 2 kilo saya kira cukup. Kemudian untuk kelanjutannya nanti kami akan melaksanakan koordinasi lebih lanjut. Saya yakin kalau semua pihak dilibatkan ke sini, kemudian kita satu suara semua, mungkin akan lebih mempercepat. Memang tidak bisa dalam 1 hari langsung 30 kilo. Kita berjenjang berlanjut sambil kita evaluasi nanti ke depannya bagaimana, sambil menunggu perintah lebih lanjut nanti, Mas. Pak Hari, berarti yang saya mau tekankan, berarti ini masih menunggu evaluasi terkait dengan pembongkaran pagar laut. Nah, apakah pihak TNI Angkatan Laut juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pembongkaran ini? Ya, tentunya sudah, Mas, koordinasikan. Jadi dari satuan atas kami pasti sudah koordinasi. Dan tadi malam kalau tidak salah juga sudah ada laporan dari KKP, jadi kita sudah koordinasi, demikian.
Pak, ini terkait dengan akses yang dibuka dibongkar begitu untuk pagar lautnya. Ini respon nelayan sendiri mengetahui ini pagar laut untuk aksesnya akan dibongkar seperti apa? Ya, seperti yang Mas saksikan sendiri, justru sekarang yang sangat antusias adalah masyarakat. Ya, prinsipnya kami hanya membantu kesulitan masyarakat yang ada di sekitar Tanjung Pasir. Ya, selebihnya kita secara simultan kita kolaborasi dengan masyarakat dan mereka ya seperti yang Mas lihat sendiri, mereka sangat antusias untuk membongkar ini. Demikian. Pak, ini saya butuh penekanan sekali lagi terkait dengan ini kan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera membongkar pagar-pagar laut ini karena memang ini merugikan rakyat dan nelayan. Terkait dengan hal tersebut, apakah Bapak juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membongkar ke depannya begitu sepanjang 30 km pagar laut di Kabupaten Tangerang? Ya, ini sambil berjalan kita nanti pasti akan koordinasikan, Pak. Tapi yang pasti sekarang ini kita adalah merespon cepat apa yang menjadi perintah Presiden Republik Indonesia dalam hal ini melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Ya, jadi karena mungkin perintahnya cepat, ya kita laksanakan gerak cepat dulu sambil kita koordinasi lebih lanjut nanti ke staf satker yang terkait. Demikian. Pak Ari, mungkin ini terakhir alasan dari Bapak sendiri untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini nelayan untuk ikut serta dalam membongkar pagar laut ini. Ya, justru kami menerima laporan dari masyarakat. Jadi keinginan terbesar sebenarnya justru dari masyarakat yang untuk ini membongkar akses mereka untuk bisa melaut. Demikian. Tuh, TNI sebenarnya 300 ya, 300 personil ya, masyarakat yang 600 ya gitu. Nah, ini yang menarik karena kemarin ada statement ya, ini pagarnya yang buat swadaya masyarakat gitu. Aku dengar statement aja udah cukurukuk wow ya. Terus ngelihat ditambah yang sekarang kita lihat bahwa justru masyarakatnya kan katanya yang lebih antusias ya. Terus tadi menarik tuh saat pertanyaan soal koordinasi. Kan yang order nih tertinggi nih. Jadi eksekusi dulu, biarin masa koordinasi paralel. Kalau nunggu koordinasi kelamaan. Masalahnya semakin lama semakin tertunda untuk melaut itu kan ya otomatis terhambat juga penghasilan hariannya ya. Sedangkan dapur harus ngebul ibaratnya kan ya. Tolonglah ya. Ya, aku tahu sih kenapa semua nelayan di situ antusias. Kenapa? Ya karena itu mempermudah dan menghemat biaya solarnya tadi kan. Katanya yang harusnya langsung begini ini harus muter dulu gitu kan. Jadi aku paham banget. Mungkin karena itu juga mereka selama ini udah bersabar gitu ya, nunggu-nunggu ini saatnya akhirnya. Iya, ini saatnya woi kita dapat dapat backingan yang gak kaleng-kaleng nih ya, TNI AL, terus di backing langsung sama presiden gitu, langsung makanya ngegas semuanya ya teman-teman nelayannya nih. Apalagi tadi kan katanya juga diutamakan supaya ya kapal nelayan bisa lewat dulu aja deh. Yang penting itu sehari kita selesaiin dalam sehari. Yang penting kapal aksesnya bisa dulu gitu. Yang lainnya mungkin ya nanti kita sambil jalan, sambil koordinasi tadi katanya. Tapi yang menariknya nih Nyo, meluncur. Nih Nyo, ini sempat viral juga nih ya, mas-mas pakai jaket ini ya. Yang kalau di TikTok sih narasinya disebut disekakmat oleh bapak-bapak nelayan ini gitu ya kan. Mas-mas ini tuh kalau nggak salah yang muncul klarifikasi konferensi pers bahwa pagar itu yang buat adalah swadaya masyarakat beserta nelayan-nelayan lainnya gitu kan untuk kalau nggak salah tuh menahan abrasi, terus apalagi ya budidaya kerang hijau dan budidaya lain-lainnya. Nah yang menarik ya bapak nelayan yang ada di sebelah kiri ini kita lihat itu udah ngelotok sebagai nelayan, dipatahin semua budidaya kerang hijau. Gue rasa begini kayak nggak masuk budidaya ini jadi dicari logikanya. Kira-kira buat apa nih, nggak ada yang masuk. Nah yang masalah swadaya ini disekak sama bapak nelayan nih, ceki. Play. Pak Sandi, itu boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali enggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu udah berapa. Kira-kira
masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Ya. Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya, swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk enggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi. Iya tapi masnya observasi jangan ngasal doang. Jadi yang aku tangkap gini ya, masnya berdalih dia cuma mengobservasi, katanya menggunakan random sampling, nanya ke masyarakat, tahu enggak, terus pokoknya ada beberapa pertanyaan gitu ya. Akhirnya masnya ini menyimpulkan bahwa itu swadaya masyarakat. Dibedah sama bapak nelayan, satu bambu sekian, 30 km butuh berapa bambu, mungkin enggak masyarakat rela berswadaya sekian rupiah gitu untuk membangun pagar, di mana dari point of view nelayan sendiri ini malah mempersulit gitu, mungkin enggak ya, bukannya dijawab malah ya main sana et corpore sano, di pertanyaannya ke sana jawabannya ke sono. Ya memang klasik lah ya, standar ketika bingung ngejawab apa. Upaya untuk mengalihkan topik pembicaraan itu pasti ada ya. Ya udahlah. Ya kalau tadi kita lihat sendiri aja kayak mungkin 1 meter aja deh itu butuh berapa bambu, nggak mungkin cuma 2 sampai 5 kan gitu. Gini, iya satu belum tempat. atasnya Nah buat itu duduk dia buat berdiri, maksud itu aja aku ngelihatnya apa ya, nggak mungkin kalau itu tuh dari masyarakat sendiri butuh duit berapa, sedangkan kita tahu penghasilan nelayan juga gak gede-gede banget gitu. Iya, nggak kan, mungkin. Si bapak nelayan itu cuma nanyain hasil observasi dia valid apa enggak gitu sebenarnya poinnya kan. Sebenarnya tinggal dijawab mungkin aja Pak. Satu orang satu masyarakat merogoh kocek 100.000 untuk sekian, dan total nih masyarakat yang berswadaya ada sekian. Kan minta breakdown ya kan. Iya. Hasil observasi lu menghasilkan kesimpulan demikian, itu breakdownnya seperti apa? Sebenarnya mintanya gitu kan. Iya. Malah membahas soal ini apa namanya kemakmuran tolong. Jujur itu awal masnya ngomong itu waktu baru ngejawab pertanyaannya bapak nelayan itu tadi aku nggak ngerti, makanya sampai bapak nelayannya udah nggak usah ngomongin yang lain, saya nggak ngerti, sama apa saya juga nggak ngerti. Iya Pak, aduh tolonglah. Tapi mungkin ini bisa dipersimpel oleh Pak Mahfud. Meluncur. Ninyo, dari TikTok nih. Logika sederhana dari Pak Mahfud, ceki-ceki. Play. Ada yang mengaku, mengaku tapi tidak masuk akal. Yang kelompok nelayan itu. Iya, kelompok nelayan mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam beras, brasi, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, menamakan diri seperti itu. Iya. Loh kan tidak boleh meskipun apa? Kan harus lapor dulu. Memagari fasilitas publik itu. Apalagi tidak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Itu. Kalau dihitung 1 meter taruhlah 1 juta misalnya ya. Biayanya dengan ongkosnya misalnya, pokoknya biayanya 1 juta, itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500.000 aja sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR, jaringan yang tidak jelas, tidak pernah dengar itu, berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya, atau apa? Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja. Baru sesudah ketahuan gelagapan.
mencari orang untuk mengaku. Tapi secara penegakan hukum Pak Mahfud, siapa sejat Nggak nemu logikanya dari Pak Iya. Mahfud pun. Kalaupun terkumpul kayak berarti lu mengumpulkan dana gitu. Izinnya nggak ada juga, nggak nemu, celahnya nggak ada gitu. Iya logika sederhana aja tadi kan kita 1 meternya habis berapa? Iya, nggak mungkin kalau Karung masyarakat. pasir, Heeh. bambunya, belum biaya kan orangnya aja dibayar katanya 100.000, iya. belum biaya ininya apa namanya bahan bakar ini segala macamnya terlalu kayak anggaplah gope. Enggak. Swadaya itu swadaya buat Agus aja cuma kekumpul 1,3 gitu. Enggak nemu. Umat tolonglah ya. Jadi buat mas-mas tadi ya, aduh tolonglah, wajar gitu kalau viral di TikTok ya akhirnya ya. Kita kasih next momennya Nyo. Cus. Nih Nyo. Ya. Ini lagi fresh from the oven 2 jam yang lalu. Ada caption Menteri KKP minta pagar laut di Tangerang tidak dicabut, tunggu dulu dong, itu barang bukti katanya. Hah? Kalau pencabutan pagar nanti kita lihat videonya aja ya. Tapi di sini aja udah wadididau menurutku ya. Iya. Karena aduh gimana nih kita ngeliat videonya deh di Next meluncur. Cus. Nih Nyo. Iya. Dari Partai Amanat Nasional. Ini akhirnya dapat rujakan netizen. Aku mau berpositif thinking aja, itu salah paham dalam nulis highlight ya. Kita lihat nih dari caption, masih proses penyelidikan pada pagar laut seharusnya jangan dibongkar dulu, ceki-ceki. Play. Baiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar ya. Tadi kan saya udah sampaikan ya, kita sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Seperti kemarin ada yang mengatakan kelompok nelayan pesisir utara. Ya. Itu kita panggil, udah beberapa kali kita panggil belum datang lah. Kita minta bantuan kepolisian juga untuk kemudian bisa mendatangkan. Karena pertama ini menjadi penting. Kalau mereka membuat itu untuk apa? Tapi yang paling penting adalah siapa yang melakukan itu dan untuk kepentingan apa. Karena bagi Kementerian Kelautan Perikanan, apapun bangunan di laut, karena yang kita segel bukan hanya ini loh. Yang di Bekasi kalian nggak sorotin, itu udah ada perusahaannya, ya. Terus kemudian kita segel, kita hentikan, dan itu luasnya 3.000-an hektar yang di Bekasi itu, sebelahnya PLN. Oke. Dia langsung melakukan pengerukan dan kemudian memasang yang sama, bambu juga begitu. Menurut kami ini sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar ya kan, nanti kalau dibongkar gimana, nggak ada yang ngaku kan repot. Makanya yang kamu ngejar saya lagi nanya, Pak siapa yang punya, lu gimana? Pak kalau ini Aduh, iya, aku nangkep sepertinya maksudnya ya. Tapi kan gimana ya? Ya intinya mas statement ini dapat rujakan dari para netizen, bisa dilihat sendiri komennya Santuy People kalau pengen meluncur ya. Kalau dibilang jangan dibongkar dulu kan ini udah perintah dari presiden, yes. ya nggak? Yang tertinggi, ya nggak? Dan juga perintahnya jelas, diutamakan adalah buka aksesnya. Iya. Ya kan? Ada jejak digital dalam bentuk video dan dokumentasi, itu apa kurang cukup menjadi barang bukti. Terus juga kan nggak langsung hilang semuanya kan, yang dibuka aksesnya dulu itu selama belum beres semuanya gitu, apa nggak bisa diproses gitu, maksudnya harus nunggu berapa lama lagi gitu, menunda gitu teman-teman nelayan biar bisa berlayar gitu, seperti apa ya. Iya kan lebih baik kalau paralel ya Mang ya. Iya, aku pengen banget loh nunggu komentar dari Ibu Susi selaku mantan Menteri Kelautannya mengenai hal ini gitu. Iya. Tolonglah, ini gimana ya? Ya itu tadi, untung aja udah di take over sama Pak Presiden, langsung ada order langsung gitu ya. Buka dulu aksesnya biar bisa berlayar gitu ya, bisa melaut gitu teman-teman nelayan. Iya, ya kalau menurut aku ya, ini menurut logika sederhanaku aja gitu ya Mang ya. Ya nggak harus ada, maksudnya memang betul tadi katanya butuh buat barang bukti gitu. Tapi kan maksudnya bisa diselidikin dengan cara yang lain gitu kan harusnya ya. Iya, banyak netizen yang bilang ini kegaduhan ini, dokumentasi yang banyak beredar di dunia maya, dunia digital ini apa kurang cukup gitu. Apa gimana? Harus ada, nggak ngerti lagi, tapi kan kita mah awam ya. Cuman ada agak kaget-kaget aja gitu. Baru banget 3 jam yang lalu, jangan dibongkar dulu. Terus nelayan nyari duitnya gimana selama
jangan dibongkar dulunya itu, menunggunya itu gimana? Iya. Toh juga kan di bambunya nggak ada cap ini punya siapa gitu kan. Jadi ya menurut aku sih nggak masalah ya sambil dibongkar sambil dicari tahu. Menurut gitu. kita dari sudut pandang netizen, Iya, nggak iya, tahu iya. kalau menurut Santi People gimana? Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Iya. Tapi menurut Mamang pribadi ya, yang paling wadididau dari semua ini adalah Gus Wesi yang jadi narasumber pembicara mengenai permasalahan pagar laut ini. Ini ada sedikit cuplikan yang ramai banget di TikTok, mengundang 6.617 netizen untuk berkarya melalui ketikannya gitu ya. Dari YLC di repost sama Sedih Rian Ahyadi ya, Sedih Rian Ahyadi ya, cuplikan dari apa ya, statement atau tanggapan dari Gus Wesi gitu ya. Irfan Wesi ya, ceki-ceki. Harmonisasi Indonesia sudah terbangun dengan apik, hanya hancur gara-gara isu remeh-temeh pagar laut. Sementara di Israel, di Timur Tengah sudah ada Iron Dome, ubah segala macam. Makanya menjawabnya saya akan kembali ke surat Al-Hujurat, yaitu artinya kamar-kamar atau sekat-sekat atau anggaplah pagar itu. Ayat 6. Jika ada suatu kabar yang gak jelas dari orang fasik datang membawa kabar berita, telitilah. Nah, khawatirnya tadi menjadi hoax. Tadi disebut tadi tentang steril. Bagaimana pikiran kita biar steril. Sementara saya lihat temannya Bang Khalid namanya Mahesa mengatakan orang di luar orang di luar Banten jangan ikut-ikutan. Itu loh. Bahkan temannya dia sendiri menganjurkan untuk lepas Banten dari NKRI. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ya, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Tadi juga teman Anda mengatakan masalah itu berkembang adan segala macam. Saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Anda gitu. kan tadi bilang warga kalau enggak itu tadi kemarin Anda satu rombongan dengan Anda. Satu rombongan dengan Anda kemarin ketika di oke, cukup diam Dewa ya. Gak ngerti sayanya. Ya biar steril, pikiran biar steril, oke? Parah gak kasihan sama Bang Karni ini lagian, aduh tolong lah. Aku tadi di awal udah ke Iron Dome aja itu udah aku udah terus dibilang isu remeh-temeh. Ya nggak tahu ya, itu kan pendapat ya, point of view. Ada yang menganggap isu remeh-temeh, ada yang menganggap isu berat ini karena ibaratnya area publik milik negara kok dibatasi sedemikian rupa kayak Pak Mahfud tadi. Ini kan area publik, main patok-patok segala ditutup itu. Ya ada beberapa point of view yang mungkin berbeda-beda ya, siapa tahu juga ada Santi People yang berbeda juga point of view-nya. Monggo, kita mah bebas di sini ya. Yang jelas case ini pro kontranya kenceng banget. Ada deklarasi dari sekelompok nelayan yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pagar gitu. Ada yang bilang dirugikan gitu. Ada pendapat dari beberapa kelompok yang bilang ini tidak masalah, ini justru membantu nelayan. Ada yang merasa ini dirugikan. Tapi yang jelas aku mau berpatokan sama perintah Pak Presiden. Yang deklarasi yang sudah bilang bahwa ini ilegal dan memerintahkan pihak TNI AL untuk membantu membongkar juga melindungi warga masyarakat nelayan sekitar yang mendapat intimidasi. Itu sih kalau aku mau berpatokan sama itu aja gitu. Itulah dia ya. Ya udah sambil nunggu kelanjutannya seperti apa. Mungkin nanti besok ada update lain atau update yang sama, nanti kita pikir-pikir lagi mau ngap yang mana. Seperti biasa kita menuju ke setting to super thanks. Cus. Super thanks kita dari 2 hari yang lalu karena kemarin kita rehat sejedak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. Iya, yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Jangan langsung menjudge Teh Novi dulu guys. Kita harus mendengar dari pihak Teh Novi juga kan biar adil. Eva mah sarap dekat dewa katanya. Bagus nih, budaya yang bagus biasakan mendengar dari kedua pihak. Habis itu timbang-timbang gitu ya. Nextnya ada dari Ana Nintana. Aku jadi inget temanku Mang. Aku yang mau ngasih uang saku, justru aku yang harus nyamperin dia. Aku udah berusaha nyamperin tapi alasannya ada aja. Ujungnya aku diblokir karena nggak jadi ngasih uangnya. Tapi ternyata orang seperti itu nggak cuma temanku doang ya, suku juga begitu. Wah itu sih
Terlalu cukup ya. Iya, kalau aku jadi kakak anak aku udah biarin aja udah. Aku kentutin sama bubur-buburnya ya. Nova Farah, memang aku baca di berita kalau siswa SD itu udah dapat beasiswa sampai SMA dari Pak Presiden Prabowo, tapi cuma sekilas itu aja, nggak ngikutin beritanya. Buat Bang Densus, Gary dan Tenovi, bagiku kalian orang baik ya, and hebat, semoga semoga nggak ada salah paham ya. Nextnya dari Silenden, salam santuy memang agak lain emang, udah mental pengemis, orang yang nolong harus samperin pengemis earlier. Rara Kusuma, bacot katanya NP buat klarifikasi itu, tapi komentarnya udah naktikan. Nah kalau gitu dia ingin didengar tapi tidak ingin mendengar. Ruwet wes. Mau tanya Mamang, si AS itu terbuat dari apa? Kok urat malunya udah putus? Dari ongol-ongol sama limbah kresek. Simplicity apa ini gak ada kerjaan lain lagi ya? Gak tahu deh. Lasnya dari Hilman. Garasi Sugus yayasan bermasalah. Novi sama Gary jadi berantem yang tadinya adem ayam. Densu bermasalah, Farhad bermasalah, Kemensos bermasalah, korban NTT bermasalah, Elki bermasalah, Polda banyak laporan. Gus selalu banyak banget nyeret banyak orang. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Yaudah. Mamang, abu yang benar-benar bolos, pokoknya baru bangun dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.